SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di malam hari yang berbahagia ini, sehingga walhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Di salah satu taman di antara taman-taman surga, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya. Dan insya Allah kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari penjelasan 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat, dan sekarang kita masuk kepada pilar-pilar yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Tapi sebelumnya kita ingatkan kembali bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya, dan dia termasuk ke dalam makhluk yang gaib. Nanti kita sebutkan, kalau enggak pertemuan ini, pertemuan berikutnya kita akan sebutkan bagaimana pendapat dari falasifah, yaitu orang-orang filsafat, yang mereka menganggap malaikat itu bukan makhluk yang wujudnya ada, tapi dia hanya sebuah energi positif yang ada pada diri manusia. Dan itu dibantah oleh para ulama, dan ternyata pemikiran ini dibawakan diantaranya oleh Muhammad ibn Rashid Ridho yang dinukil dari gurunya, yaitu Muhammad Abduh, yang mana orang-orang Ikhwanul Muslimin mereka sangat kental dengan pemikiran Muhammad Rashid Ridho. Ya, antum pernah dengar namanya Muhammad Rashid Ridho? Tidak pernah ya? Itu termasuk tokoh-tokoh dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Nanti akan kita sebutkan bagaimana pandangan-pandangan mereka terkait malaikat. Dan ini termasuk pandangan yang keliru atau akidah yang menyimpang, karena itu merupakan akidahnya orang-orang filsafat. Dan kita tahu orang-orang filsafat adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada perkara-perkara yang gaib, di antaranya tidak beriman kepada malaikat. Sehingga mereka mengingkari akan adanya malaikat. Mereka menganggap malaikat itu bukan makhluk yang nyata, bukan makhluk yang ada zatnya, tapi hanya sebuah energi yang positif ataupun negatif. Jadi mereka mengibaratkan kalau energi positif dalam diri itulah malaikat, tapi kalau energi negatif itu adalah syaitan. Ya, ini orang-orang falasifah yang demikian. Dan kita tahu banyak dari kalangan kaum muslimin yang terkena dengan filsafat ini. Di antaranya yang diagungkan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu Ibnu Sina. Dia terkena dengan pemikiran dari filsafat
dan dia terkena dari pemikiran Aristoteles. Maka dari sisi kedokterannya dia memang adalah orang yang luar biasa keilmuannya. Tapi dari sisi akidah dia memiliki akidah seperti akidahnya orang-orang filsafat dan menyimpang daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya jangan berbangga dengan dia dari sisi akidahnya. Ya, banyak orang yang mengagungkan Ibnu Sina, padahal secara akidah dia mengingkari akan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca di sini dikatakan wal imanu bil malaika yatadammanu arba'ata umur. Iman kepada malaikat itu mencakup 4 pilar. Jadi ada 4 pilar penting yang perlu dipahami yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Ini harus dipahami jamaah sekalian. Karena penyimpangan itu tidak hanya terjadi dalam masalah Allah Subhanahu wa taala saja, tidak. Penyimpangan itu tidak hanya terjadi di dalam masalah sifat, asma wa sifat, bukan. Tapi penyimpangan itu terjadi dalam segala aspek dari urusan-urusan agama ini. Ada di antara kelompok-kelompok ini yang mengingkari akan takdir misalkan. Itulah yang disebut dengan kelompok Qadariyah. Yang mana Qadariyah memiliki pandangan bahwasanya manusia itu menciptakan takdirnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu itu setelah sesuatu itu terjadi. Jadi sebelum sesuatu itu terjadi atau mungkin sesuatu yang akan terjadi, Allah itu tidak faham, kata mereka. Karena manusia itu menciptakan takdirnya sendiri. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang batil, yang keluar daripada pemikiran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, termasuk dalam masalah ini, ada penyimpangan dalam masalah ini. Yaitu mereka-mereka yang mengingkari tentang wujudnya malaikat itu. Baik, yang pertama disebutkan di sini, yaitu al-imanu biwujudihim. Yaitu kita beriman terhadap wujud malaikat. Malaikat itu ada. Dan Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril dalam wujud aslinya beberapa kali. Ada yang menyebutkan 2 kali dan menyebutkan 3 kali. Yang pertama ketika beliau di Gua Hiro. Itu bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian yang kedua ketika Jibril menampakkan dirinya dalam wujud aslinya dan membentangkan sayapnya. Dan Jibril memiliki 650 atau 600 sayap. Dan ketika Jibril membentangkan sayapnya, memenuhi ufuk timur dan barat. Besar Jibril itu. Itu baru Jibril loh ya. Belum malaikat-malaikat yang lain. Ada yang menyebutkan bahwasanya malaikat yang paling besar itu adalah malaikat pemikul arsy. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, malaikat pemikul arsy itu ketika digambarkan oleh Nabi, jarak daun telinga ke pundaknya itu sejauh 40 tahun perjalanan. Dari sini nih ke sini, itu 40 tahun perjalanan. Kita berapa nih? Sejengkal ada? Kurang lah ya. 40 tahun perjalanan. Antum bayangkan segede apa malaikat itu. Gede. Besar malaikat itu. Gede malaikat itu. Luar biasa. Ya. Jangan kita bayangkan malaikat aja. Manusia saja, manusia yang paling besar, Nabi Adam. Itu setinggi 60 hasta. Berarti kalau 60 hasta berapa meter? 30 meter ya. Karena kan 1 hasta setengah meter kan? 30 meter. Kayaknya 30 meter itu setinggi apa coba? Ini ada 30 meter? Gak ada kan? 30 meter. Gedung berapa lantai itu kira-kira? 6, 7, 10? Satu lantai itu taruhlah 3 meter ya. Kalau 3 meter berarti hitungannya 10 lantai. Gedung 10 lantai. Tinggi. Kita berapa meter gitu? Ya, paling banter 2,5 meter gitu kan ya.
Manusia tertinggi itu berapa meter tuh? 2,5 meter. Nggak sampai 3 meter kan? Nggak sampai. Jadi malaikat itu besar dia, gede. Memiliki sayap. Dan malaikat itu memiliki sayap bermacam-macam. Ada yang 2, ada yang 3. Dan Jibril memiliki 600 sayap. Ya. Jadi ada malaikat itu. Nabi pernah melihat wujudnya. Tapi kita belum melihat wujud malaikat tersebut. Namun kita harus mengimani. Karena itu bagian daripada sesuatu yang goib. Yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Dan ini nanti masuk ke dalam syahadat yang kedua. Makna dari syahadat yang kedua. Kan syahadat yang kedua Muhammad Rasulullah itu ada 4 perkara yang harus kita imani. Yang pertama, ta'atuhu fima amara. Mentaati beliau dalam perkara yang beliau perintahkan. Yang kedua, wa tasdiqu fima akhbara. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Nah, itu sudah kita pelajari sebelumnya. Membenarkan apa yang beliau kabarkan, ini lebih ke arah perkara yang sifatnya goib. Sesuatu yang sifatnya goib, diantaranya malaikat. Malaikat itu goib, nggak ada yang pernah lihat. Tidak ada yang pernah melihat malaikat. Ada di antara kita pernah lihat malaikat. Namun mengumpamakan malaikat sering ketemu sama anaknya, atau mungkin anaknya dikatakan engkau adalah malaikat kecilku. Malaikat itu tidak kecil, jemaah. Malaikat itu besar. Gimana kok bisa antum mengatakan engkau adalah malaikat kecilku? Sama seperti ungkapan engkau adalah bidadari yang tak bersayap. Bidadari itu tidak ada sayapnya. Setahu saya, dari apa yang saya baca dari kitab-kitab para ulama, ketika menjelaskan tentang penghuni surga, terutama bidadari, belum saya dapatkan dalil yang menyebutkan bidadari itu memiliki sayap. Tapi coba kalau antum lihat iklan-iklan itu, bidadari itu pakai sayap nggak? Pakai. Ya. Padahal bidadari itu tidak ada sayapnya. Tidak ada sayapnya, yang ada sayap itu malaikat. Bidadari itu tidak ada sayap. Sebagian para ulama menjelaskan bidadari itu diwujudkan dalam bentuk seperti diri kita manusia. Cuma bedanya bidadari itu cantik. Cantik jelita. Saking cantiknya bidadari itu kalau dia menoleh dan membuka hijabnya untuk menoleh ke dunia, maka kecantikannya akan memenuhi seluruh jagat alam semesta ini. Itulah bidadari. Kalau istri kita gimana? Cantik nggak? Cantik. Antum udah bilang cantik, pulang-pulang gak dimasakin antum sekarang. Ya, cantik bidadari itu, luar biasa. Apalagi istri kita, lebih cantik kayaknya. Ya. Kita kembali ke sini. Jadi malaikat itu ada, wujudnya ada. Bahkan di sini malaikat itu ada. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah. Wa yatadarasuna bainahum, yang mana mereka berkumpul dalam rangka untuk belajar tentang ilmu agama. Apa yang akan mereka dapatkan? Kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan yang pertama kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Ketenangan jiwa. Ketentraman hati. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah meliputi mereka dengan rahmatnya. Wa hafathumul malaika. Para malaikat menaungi mereka. Di antara penafsiran dari para ulama menyebutkan malaikat itu hadir di majelis ilmu, mereka menaungi para penuntut ilmu. Bahkan mereka beristighfar kepada Allah untuk para penuntut ilmu. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Allah mintakan ampun untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Makanya orang-orang yang hadir di majelis ilmu, mereka adalah orang banyak untungnya. Banyak fadilah yang dia dapatkan. Tidak ada ruginya. Malaikat memintakan ampun untuk mereka.
supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah. Bayangkan malaikat yang memintakan ampun untuk kita. Yang mana kita tahu malaikat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Memintakan ampun untuk kita, mendoakan kita. Maka jangan pernah ragu antum datang ke majelis ilmu. Tidak bisa setiap hari, paling tidak harus dalam seminggu itu ada 1 hari antum datang. Syukur-syukur bisa setiap hari. Itu lebih bagus. Sebagaimana prinsip kita kan, sebagian orang kan prinsipnya itu Ustadz, dunia akhirat harus seimbang. Nah, kita tagih janji antum tuh. Kan dunia akhirat harus seimbang. Antum sudah kerja 8 jam di pagi hari, betul? Harusnya kalau seimbang itu antum harus belajar berapa jam per hari? 8 jam, harusnya begitu. Kan dunia akhirat harus seimbang. Tapi nyatanya banyak orang yang belajar 8 jam gak sanggup. Kita kalau baca kitab para ulama mengenai sejarah para ulama. Dan pantaslah mereka dipuji oleh Allah. Syekh Albani itu menghabiskan waktu di perpusnya sebanyak 15 jam per hari. Berarti 24 jam dikurangi 15. Sisa berapa jam berarti? 9 jam. 9 jam itu beliau gunakan untuk bekerja dan untuk istirahat. 15 jam beliau habiskan di majelis ilmu. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, dan ini kalau tidak salah dengar ya, kami pernah dengar dari salah seorang murid beliau, kalau nggak salah waktu itu, Syekh Ali, atau lupa kami. Jadi Syekh Albani itu punya kebiasaan kalau makan, beliau mencari makanan yang tidak dikunyah, tapi yang langsung bisa ditelan. Karena ngunyah itu menghabiskan waktu. Ya, jadi yang langsung bisa ditelan, yang cair-cair gitu, tapi mengenyangkan. Ya, kalau kita kan kebanyakan ngunyah. Apalagi kalau untuk makan daging, Pak. Waduh, ngunyahnya itu lama itu. Lama ngunyahnya itu. Apalagi dagingnya alot. Ya, lengkap sudah. Dagingnya alot, ngunyahnya pasti lama. Nah, para ulama tuh gitu. Ya, makanya kita ini belum sampai pada derajat itu. Karena kita belum dijadikan orang-orang yang kuat di dalam kita belajar membaca buku-buku para ulama. Hadir majelis ilmu saja kadang-kadang sejam ini belum bisa sabar kita. Padahal sebenarnya dari habis maghrib ke isya itu nggak sampai sejam loh. Tapi banyak di antara kita yang belum sabar, belum bisa sabar. Ya. Oleh karenanya kita berusaha untuk terus hadir di majelis ilmu karena kita ngerti malaikat menaungi kita dan mereka ada di dalamnya. Itu yang pertama, malaikat itu wujudnya ada. Yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismika Jibril wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Yaitu kita beriman dengan malaikat-malaikat yang telah disebutkan namanya. Ya. Yang mana ada malaikat-malaikat yang telah disebutkan namanya. Nanti akan disebutkan nanti di sini. Ya. Baik yang disebutkan dan tidak disebutkan. Karena ingat ya, malaikat itu tidak seperti yang kita pelajari dahulu. Kita diajarkan di sekolah-sekolah dasar atau sekolah menengah itu, di dalam pelajaran agama, malaikat itu berjumlah 10. Ya toh? Berjumlah 10. Jibril, Mikail. Siapa yang masih ingat itu? Saya lupa loh itu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Malik, Ridwan, Rokib, Atid, Mungkar, Nakir, ya 10. Nah, nanti akan kita ya istilahnya validasi, benar nggak nama-nama ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Nah, kita dulu diajarkan malaikat itu jumlahnya 10. Kalau disebutkan namanya mungkin 10. Tapi secara jumlah malaikat itu lebih daripada 10. Tapi yang disebutkan namanya mungkin 10. Tapi nanti kita akan validasi nanti. Benar nggak nama itu? Sesuai nggak dengan dalil-dalil yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya? Nanti akan kita
sebutkan nanti di poin yang keempat. Cuma poin yang kedua ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membawakan kita harus beriman dengan malaikat-malaikat yang disebutkan namanya dan yang tidak disebutkan namanya secara ijmal, secara umum. Sebagaimana pada riwayat yang kita sudah sebutkan pertemuan sebelumnya, yaitu riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana dari Anas bin Malik radhiyallahu taalaan, Nabi SAW ketika menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwasanya Nabi SAW melihat di Baitul Ma'mur ada 70.000 malaikat yang masuk untuk beribadah setiap hari dan dia keluar lagi, yang mana kalau sudah masuk sekali tidak akan pernah masuk lagi. Artinya setiap hari 70.000 itu malaikat bergantian masuk, bukan malaikat yang sama. Nah, kayak kita kan masuk Jami Mekah kan bisa berapa kali dalam sehari, 5 kali kalau kita dekat rumahnya dari sini. Tapi malaikat enggak. Jadi masuk Baitul Ma'mur, ibadah sehari, sudah. Setelah itu keluar lagi. Besoknya malaikat yang lain masuk. 70.000 per hari. Kalau kita hitung dari sejak Nabi bersabda hadis ini, taruhlah Nabi itu Isra Mi'raj tahun berapa? Tahun berapa? Hah? Isra Mi'raj tahun berapa? Tahun berapa Masehi? Tahun ke-10 kenabian. Jadi 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Ketika Nabi berisra dan Mi'raj pada tahun ke-10 kenabian, taruhlah ya. Sekarang kan sudah tahun berapa? 1444 Hijriah. Nah, berarti 3 tahun sebelum Nabi hijrah, berarti sekitar 1447. Ya toh? Nah, Nabi kan menyebutkan hadis ini itu menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj pada tahun ke-10 Hijriah. Itu berapa hari itu kira-kira? 1447 tahun. Berapa hari berarti? Banyak pokoknya ya. Dari Nabi mengatakan hadis itu sampai hari ini, itu sudah malaikat itu sudah jumlahnya berapa yang masuk ke Baitul Ma'mur? Kalau 70.000 per hari. Sebulan aja sudah berapa malaikat? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan lebih banyak daripada manusia sedikit sekalipun. 70.000. Banyak malaikat itu. Tapi nama-nama yang datang kepada kita itu tidak semuanya. Hanya disebutkan beberapa oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan itu yang kita imani. Yang tidak disebutkan namanya kita imani. Yang sudah disebutkan namanya kita imani. Nah, itu pilar yang kedua. Jadi sekali lagi kita katakan jumlah malaikat tidak dibatasi hanya dengan 10. Tapi kalau antum berpendapat bahwasanya malaikat yang disebutkan namanya 10 bisa jadi seperti itu. Tapi kalau jumlah bukan 10 malaikat. Jumlah malaikat itu sangat banyak. Seperti satu orang dikawal oleh 2 malaikat. Ketika orang ini meninggal, maka 2 malaikat ini tidak lagi bertugas. Dia tidak akan bertugas kepada manusia yang lain. Tidak seperti manusia dibebankan beberapa tugas untuk mengawal orang. Kalau sudah selesai satu orang ini nanti kawal orang lain. Kalau selesai orang itu kawal yang lain. Malaikat enggak. Jadi 2 malaikat itu Allah tugaskan untuk mengawal satu orang. Ketika orang ini sudah meninggal dunia, maka dia pun selesai bertugas untuk mencatat amal manusia tersebut. Tidak akan mencatat amal manusia yang lain. Hanya orang-orang yang telah ditugaskan untuk dikawal oleh Allah Ta'ala. Jadi setiap lahir manusia baru, ada 2 malaikat yang akan mengawal. Lahir lagi, mengawal. Kalau ada yang meninggal, dia pun berhenti. Ya, begitu kalau malaikat. Kalau kita kan beda. Kadang-kadang kita itu ditugaskan untuk mengawasi 3-10 orang. Kalau 10 orang ini sudah selesai, nanti tugas yang baru lagi. Disuruh ngawasi lagi. Ini selesai, turun ngawasi lagi.
Manusia kan begitu, kalau malaikat enggak. Jumlah mereka makanya banyak. Adapun yang ketiga, pilar yang ketiga disebutkan di sini, al-imanu bima alimna min sifatihim, yaitu kita beriman terhadap sifat-sifat mereka. Ya, terhadap sifat-sifat mereka. Bagaimana sifat malaikat itu? Kasifati Jibril, sebagaimana sifat dari malaikat Jibril. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana dikatakan faqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Yang mana Nabi SAW pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Lalu Nabi mengatakan walahu sittu mi'ati janah, yang mana Jibril itu memiliki 600 sayap. 600 sayap. Qaddasafal ufuk, yang mana sayap itu memenuhi ufuk timur dan ufuk barat. Ya, 600 sayapnya. Antum jangan membayangkan, Ustadz, itu 600 sayap, itu gimana modelnya? Tidak usah dibayangkan. Karena itu perkara yang gaib, di luar akal kita. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan akal, tidak usah berupaya untuk dipikir bagaimana. Karena tidak akan pernah nyampe. Akal kita itu terbatas. Maka jangan dilampaui batasnya dengan memikirkan sesuatu yang tidak sampai dengan akalnya. Kita gunakan akal ini untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Kita gunakan akal ini untuk tunduk di bawah dalil. Jangan memikirkan sesuatu yang tidak sampai kepada akal kita. Banyak hal-hal yang akal itu tidak bisa sampai untuk memikirkannya. Makanya akal itu jangan dijadikan sebagai pondasi utama dalam kita beragama, karena dia tidak bisa. Akal itu terbatas. Untuk memikirkan sesuatu yang tidak pernah dilihat itu tidak bisa. Apalagi tidak tahu tentang ilmunya itu tidak bisa. Contoh misalkan ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait masalah sifat tangan Allah, bahwasanya kedua tangan Allah itu kanan. Antum kalau memikirkan bagaimana kedua tangan Allah itu kanan, itu tidak akan bisa. Gimana maksudnya kedua tangan Allah itu kanan? Karena kita tidak pernah ketemu dengan Allah, tidak pernah melihat Allah, sifatnya Allah, wujudnya Allah seperti apa. Belum pernah melihat Allah kita. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja tidak pernah melihat Allah. Ketika beliau Isra dan Mi'raj saja, beliau tidak melihat Allah. Beliau hanya melihat cahaya yang sangat terang, yang itu membatasi penglihatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad hanya berbicara, yang dia dengar hanya suara, tapi tidak melihat fisik, tidak melihat zat. Karena memang saat itu Allah belum bisa untuk dilihat secara zatnya. Karena Allah menjadikan melihat zat Allah Ta'ala sebagai salah satu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada penduduk surga. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran dalam surat Al-Qamar misalkan. Al-Qiyamah. Kata Allah Ta'ala, wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Pada hari itu wajah penduduk surga itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena penduduk-penduduk surga akan melihat wajah Allah Ta'ala yang selama ini disembah. Ternyata akan dibukakan hijabnya dan kita bisa melihat wajah Allah. Di situ kita akan melihat wajah Allah. Mulai dari tingkatan yang paling atas sampai paling bawah, semuanya akan melihat wajah Allah. Tidak perlu harus naik ke tingkatan yang paling tinggi untuk melihat wajah Allah. Dari tingkatan manapun, wajah Allah akan bisa terlihat kepada penduduk-penduduk surga. Namun tetap, kita itu diperintahkan untuk meminta surga yang paling tinggi. Karena kenikmatan surga yang paling tinggi adalah kenikmatan yang sempurna. Ya meskipun kalau sudah masuk surga, mau masuk surga yang paling bawah saja itu sudah sempurna nikmatnya. Tapi kalau kita bisa menggapai surga yang paling tinggi, kenapa tidak? Ya. Maka kita berupaya. Makanya seorang mukmin harus punya cita-cita yang tinggi.
Tidak hanya cita-cita dalam urusan dunia antum gantung tinggi-tinggi, tapi surga pun harus antum berupaya untuk menggapai surga yang paling tinggi. Oleh karena Nabi SAW memotivasi kaum muslimin dengan mengatakan, idza sa'altumul jannata fas'alil firdausal a'la. Kalau minta surga itu jangan minta yang paling rendah, minta yang paling tinggi sekalian. Minta surga firdaus sekalian. Karena disitulah puncak kenikmatan surga itu. Berkumpul dengan para nabi, berkumpul dengan para syuhada, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan para siddiqin. Kita berkumpul bersama mereka. Kan kita pingin di akhirat kita bertetangga dengan Nabi SAW. Nah, kesempatan untuk bertetangga dengan Nabi itu hanya akan didapatkan bagi orang-orang yang satu surga dengan Nabi. Itu surga Firdaus. Kalau kita tidak bisa satu surga dengan Nabi, kita tidak memiliki kesempatan untuk bertetangga dengan Nabi SAW. Maka saatnya di dunia kita menyiapkan diri kita, kita menyiapkan bekal kita supaya bisa bertetangga dengan Nabi. Banyak. Habis waktunya. Belum adzan kan di luar kan? Ya. Kita lanjut dikit. Ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, waqad yatahawwalul malaku bi amrillahi ila hayati rajulin. Dan Jibril ataupun malaikat secara umum ya, itu mereka bisa merubah wujud mereka menjadi manusia. Dan secara umum ketika mereka itu merubah wujudnya, mereka merubah wujudnya dalam bentuk laki-laki. Tapi dari sini antum harus garis bawahi, bukan berarti ketika mereka merubah wujudnya dalam bentuk laki-laki, mereka itu jenis kelaminnya adalah laki-laki. Tidak ada yang tahu jenis kelamin malaikat itu, apakah malaikat itu laki-laki atau perempuan. Berbeda dengan pandangan orang Yahudi. Orang Yahudi itu mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah Ta'ala. Maka kita katakan ini perkataan yang batil. Karena Allah tidak memiliki anak. Itu satu. Yang kedua, malaikat itu tidak ada jenis kelaminnya. Antum cari dalil manapun tidak disebutkan jenis kelamin malaikat itu. Antum cari hadisnya, ada enggak? Nabi menyebutkan jenis kelamin malaikat. Tidak ada disebutkan hadisnya. Meskipun secara bentuk perubahan, kebanyakan malaikat itu kalau berubah menjadi laki-laki. Bukan berarti itu sebagai tanda kalau jenis kelamin malaikat itu adalah laki-laki. Maka kita katakan jenis kelamin malaikat itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya, goib. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Kalau antum ambil dari dasar kata malaikat, ya malaikat itu jamak. Jamaknya dalam bentuk muannas. Tapi kalau antum ambil singlenya, bentuk mufradnya, malakun. Malakun itu laki-laki. Antum mau pilih yang mana? Laki-laki atau perempuan? Tidak jelas. Karena memang tidak disebutkan jenis kelamin malaikat itu apa, laki-laki atau perempuan. Maka jangan seperti orang-orang Yahudi. Yang mana orang-orang Yahudi beranggapan malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Maka kita katakan itu adalah ungkapan yang batil. Dan mereka mengatakan sesuatu yang tidak hak atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia masuk ke dalam bab wala taqulu 'alallahi illal haqq. Jangan berkata tentang Allah kalau tidak punya ilmu itu. Itu termasuk celaan kepada Allah. Karena mereka mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuan. Sementara Allah secara tegas dalam surat Al-Ikhlas mengatakan lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Makanya ayat itu membantah beberapa pendapat, membantah beberapa ucapan. Sudah dan? Belum ya? Membantah beberapa ucapan dari kalangan ahlul kitab. Yang pertama membantah orang Nasrani. Yang mana orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa itu sebagai anak Tuhan. Maka kita jawab dengan firman Allah tadi. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak. Dan Allah tidak diperanakkan. Begitu pula kita membantah orang Yahudi. Yang mana mereka mengatakan satu, Uzair itu sebagai anak Tuhan. Yang kedua, malaikat itu putri-putrinya Allah. Maka kita katakan ini ucapan yang batil.
Karena Allah sendiri menegaskan tentang dirinya, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, Allah tidak pula diperanakkan. Maka ini ucapan-ucapan yang batil kepada Allah Ta'ala. Allah itu tidak punya anak, Allah tidak punya istri. Allah tidak diperanakkan, Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Dan tidak akan diakhiri dengan ketiadaan. Makanya Allah Ta'ala tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Huwal awal wal akhir. Dia yang awal, dia yang akhir. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adzan dulu. Ya, baru kita lanjutkan sedikit.
kita lanjutkan sedikit. Ini penting. Masalah yang ini saya ingin lanjutkan sedikit karena ini penting. Jadi malaikat itu mereka merubah diri mereka dengan izin Allah tentunya. Bukan semau mereka ya, tapi merubah diri mereka dengan izin Allah menjadi manusia. Dan umumnya mereka itu berubah menjadi laki-laki. Nih, kita bawakan kisahnya. Kama hasala li Jibril hina arsalahu ta'ala ila Maryam. Tatkala Allah mengutus Jibril kepada Maryam. Lihat bagaimana tatkala Allah mengutus Jibril kepada Maryam. Allah sebutkan dalam surat Maryam. Nanti antum bisa buka dalam surat Maryam ayat 16 kemudian 17 sampai 18 ya. Coba diperhatikan ayat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Maryam inin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah tentang Maryam di dalam kitab yaitu Al-Quran, ketika dia mengasingkan dirinya dari keluarganya di suatu tempat di sebelah timur, yaitu dekat dengan Baitul Maqdis. Dia mengasingkan dirinya ya, dia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maryam seorang wanita yang sangat suci ya. Dia adalah wanita yang suci. Makanya ketika Maryam melahirkan itu, Allah memberikan pembelaan kepada Maryam dengan bisanya berbicara Isa bin Maryam di waktu kecil. Ya. Berbicara Isa bin Maryam di waktu kecil. Untuk menjaga kehormatan Isa bin Maryam. Tapi itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka tetap menuduh sebagai Maryam itu sebagai wanita berzina. Maka kita katakan sebagai kaum muslimin bahwasanya Isa ibn Maryam itulah anak dari Maryam, dan dia adalah ruh yang Allah tiupkan ke dalam rahimnya Maryam, dan Maryam adalah wanita yang suci. Dia tidak melakukan perzinahan. Dia adalah wanita yang taat kepada Allah Ta'ala. Nah coba lihat, ketika dia sedang mengasingkan dirinya, lalu Allah katakan, "Fattakhadat min dunihim hijaban fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsalaha laha basyaron sawiyya." Maka dia pun mulai untuk memberikan dinding-dinding di tempat tinggalnya. Dia membatasi dirinya agar tidak ada orang yang mendekatinya. Ketika dia sudah berada di tempatnya itu, maka Allah mengirimkan kepada dia Jibril, dan Jibril itu merubah wujudnya menjadi manusia dalam wujud laki-laki. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di di dalam tafsir beliau, ketika beliau menyebutkan tentang fatamatsalaha laha basyaron sawiyya. Dia merubah wujudnya menjadi laki-laki, menjadi manusia. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di? Kamilan minar rijal. Dia itu berubah menjadi seorang laki-laki yang sangat ganteng. Loh, dari mana kita tahu dia laki-laki? Dari selanjutnya Allah mengatakan di ayat selanjutnya. Apa kata Allah di ayat yang ke-18? Qalat, maka Maryam berkata, "Inni a'udzu birrahman." Sesungguhnya aku itu berlindung kepada Ar-Rahman minka, darimu. Kah di situ menunjukkan domir untuk laki-laki. Kalau seandainya Jibril itu berubah menjadi perempuan, harusnya domirnya itu bukan minka di situ tapi minki. Nah, dapat poinnya, dapat. Kalau andai kata Jibril itu berubah menjadi perempuan, harusnya domirnya di situ bukan minka tapi minki. Bukan ka, tapi harusnya harokatnya kasroki. Karena ki itu adalah domir kata ganti untuk perempuan. Contoh, saya kasih gambarannya begini. Seperti antum mengucapkan kepada satu orang laki-laki, antum katakan jazakallah khair, itu laki-laki. Tapi kalau antum ngomong sama perempuan, jazakillah khair, pakai ki, bukan ka. Maka jangan salah. Kalau mau selamat, kalau nggak tahu bahasa Arab ya sudah pakai jazakumullah aja. Itu selamat kalau itu. Nah Allah katakan di sini, qalat inni a'udzu birrahmani minka. Ketika mengutip perkataan Maryam, aku berlindung kepada Ar-Rahman darimu. In kunta taqiyya, diperkuat lagi dengan Maryam mengatakan in kunta. Ta itu dalam bahasa Arab itu domir laki-laki. Kalau perempuan in kunti.
Nah, ini kalau orang nggak ngerti bahasa Arab itu gitu, nanti tidak paham dia. Makanya kebanyakan malaikat itu, umumnya Jibril, dia berubah wujudnya dalam bentuk laki-laki. Tapi bukan berarti Jibril itu kelaminnya apa? Laki-laki, enggak. Cuma kebanyakan berubahnya menjadi laki-laki. Dan itu semuanya karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena semaunya mereka berubah malaikat itu, tidak. Semuanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada para malaikat. Bisa merubah wujudnya dalam bentuk wujud aslinya. Dan pernah antum ingat kan? Malaikat Jibril pernah merubah wujudnya dalam sahabat yang sangat ganteng. Siapa nama sahabatnya? Sahabat yang paling ganteng siapa? Hah? Lupa. Siapa? Dia Al-Kalbi. Dia merubah wujudnya dalam bentuk sahabat yang ganteng. Dia pilih yang paling ganteng. Tidak merubah wujudnya menjadi sahabiat, tapi menjadi sahabat. Umumnya seperti itu. Malaikat itu berubah wujudnya menjadi laki-laki. Tapi perlu antum garis bawahi, bukan berarti ketika dia berubah wujudnya jadi laki-laki, lalu dari situ kita memvonis, oh berarti jenis kelaminnya malaikat itu adalah laki-laki. Tidak seperti itu. Tidak begitu kaidahnya. Ya, tidak begitu kaidahnya. Sama seperti jin. Antum mau bilang jin itu apa? Dia kan makhluk gaib, tercipta dari api. Masa antum mau bilang jenis kelaminnya jin itu harimau? Karena dia sering banyak berubah jadi harimau atau ular. Tidak seperti itu. Itu hanya menyerupai. Tapi tetap wujud aslinya mereka itu adalah api. Tapi kita tidak pernah melihat. Cuma dia merubah wujudnya dalam bentuk hal-hal yang seperti itu. Nah, malaikat itu seperti itu. Seperti juga tatkala kisah Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Ya. Ketika didatangi oleh malaikat Jibril, apa kata Umar menceritakan hadis itu? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, ittala'a alaina rajulun." Nah, rajulun dipakai. Bukan imro'atun, tapi rajulun. Berubah wujudnya menjadi laki-laki. Karena kebanyakan memang malaikat itu merubah wujudnya jadi laki-laki. Jadi intinya para jamaah sekalian, ya dari poin yang ketiga, pilar yang ketiga ini, bahwasanya malaikat itu mereka memiliki sifat-sifat yang sangat banyak. Salah satunya memiliki sayap. Dan yang kedua sifatnya itu adalah bisa merubah wujudnya tentu dengan izin Allah. Namun umumnya mereka itu merubah wujudnya menjadi laki-laki. Tapi bukan berarti, perhatikan ya, bukan berarti jenis kelamin mereka adalah laki-laki. Antum harus jauhkan sifat skeptik itu. Karena itu bukan termasuk daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan jauhkan pula dari diri kita dari pemikiran orang-orang Yahudi. Yang mana mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu merupakan anak-anak perempuan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya anak, Allah tidak beranak. Allah itu sendiri, Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir, dialah awal dan dialah akhir. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.